Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa akramana bil iman wa faddalana bil Qur'an. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Amma ba'd. Para pemirsa TV-mu yang berbahagia, alhamdulillah berjumpa kembali bersama saya di dalam serial Tafsir Al-Azhar di episode ke-91. Membersamai Buya Hamka, menadaburi ayat-ayat Al-Quran, mengurai dan mendapatkan mutiara-mutiara hikmah dari ayat-ayat Allah. Dan di episode kali ini insya Allah kita akan membaca dan menadaburi surat Ali Imran ayat 121 sampai 128. Mohon izin seperti biasa, saya akan bacakan ayat-ayat ini sebelum kita tadaburi bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital wallahu samii'un 'alim. Idh hammat ta'ifatani minkum an tafshala wallahu waliyyuhuma wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ بَلَى إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُوا خَائِبِينَ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Dan ingatlah, tatkala engkau keluar dari ahlimu pagi-pagi, jadi dari keluarga ya, menyiapkan tempat-tempat kedudukan untuk berperang bagi orang-orang beriman, Allah mendengar lagi mengetahui. Ingatlah tatkala dua golongan antara kamu hampir saja lemah, Allah menjadi pelindung mereka keduanya. Dan kepada Allah lah bertawakal orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Allah telah menolong kamu di Badar, padahal kamu waktu itu lemah, dan tawakallah kepada Allah supaya kamu berterima kasih. Ingatlah tatkala engkau berkata kepada orang-orang beriman itu, tidaklah cukup bagi kamu bahwa Tuhan kamu akan membantu kamu dengan 3.000 malaikat yang diturunkan? Sungguh, jika kamu bersabar dan bertakwa, walaupun mereka itu datang kepada kamu segera sekarang ini juga, Tuhan kamu akan membantu kamu dengan 5.000 malaikat dalam keadaan menyerbu. Tidaklah Allah menjadikan yang demikian itu melainkan sebagai berita gembira bagi kamu, supaya tentram hati kamu karenanya. Dan tidaklah ada kemenangan melainkan dari sisi Allah yang maha gagah lagi maha bijaksana. Karena dia hendak memotong sebagian dari orang-orang kafir itu dan hendak mendukacitakan mereka, maka pulanglah mereka dalam keadaan hampa. Tidaklah suatu jua pun hak bagimu, apakah Allah menerima tobat mereka ataupun dia hendak mengadab mereka, lantaran mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Kepunyaan Allah lah segala yang ada di seluruh langit dan bumi. Dia ampuni siapa yang dia kehendaki dan dia siksa siapa yang dia kehendaki. Dan Allah adalah maha pengampun lagi maha penyayang. Para pemirsa, Buya Hamka memberikan subjudulnya adalah perbandingan antara kekalahan di perang Uhud dan kemenangan di perang Badar. Jadi ini ingin dibandingkan. Karena pada ayat yang lalu setelah diberikan kesabaran dan ketakwaan sebagai solusi dan penguat, maka di sini Allah Subhanahu wa taala ingin langsung masuk, ya, langsung memberikan contoh
yaitu dalam peperangan Badar dan peperangan Uhud. Nah, ini Rasulullah SAW yang disuruh kembali kepada Nabi Muhammad dan umatnya untuk mengingatkan betapa pentingnya sabar. Ini Buya Hamka mengatakan pentingnya sabar, dan ini terjadi pada perang Uhud. Ya, duduk asalnya adalah pada saat menerima kekalahan pada perang Badar, orang-orang musyrik itu melakukan serangan berikutnya untuk pada perang Uhud, dan salah satu penyebab kekalahan yang terjadi pada perang Uhud adalah ketidaksabaran. Jadi ini yang Allah Subhanahu wa taala ingin ingatkan kembali supaya kita bisa tahu urgensi atau pentingnya dukungan Allah Subhanahu wa taala pada perang Badar, dan salah satunya itu juga karena kita karena umat Islam mampu bersabar, berada dalam tekanan dan tetap taat apa yang diisyaratkan atau diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ada hal yang menarik pada periode Madinah ini, yaitu ada munculnya orang-orang munafik. Ya. Ada orang-orang yang dia berpotensi menjadi tokoh, tapi dengan hadirnya Rasulullah SAW mereka merasa terhalang dengan itu, dan mereka memanfaatkan situasi sehingga ada celah-celah pengkhianatan yang membuat ragu. Dan kalau kita tahu ada nantinya orang yang menarik diri, jadi dibandingkan kemenangan di Badar dengan kekalahan di Uhud, itu kan kalau di Badar aslinya ada, singkat cerita, ada 300-an orang yang hendak mengambil hak mereka dari sekitar 70-an, ya 60-70 orang yang kafilah dagang Abu Sufyan dari Syam. Ya, mereka akan sergap dan tentunya dengan persenjataan apa adanya, tetapi kemudian Allah menentukan yang lain. Jadi singkat cerita, Abu Sufyan berkirim kabar meminta support pasukan, dan dikirimlah dari Mekah 1000 orang untuk melindungi 70 kafilah dagang ini. Singkat cerita, yang 300 orang ini tidak bertempur melawan yang 70 orang, tapi melawan 1000 orang. Tetapi kemudian cerita sampai kepada kita adalah happy ending, yaitu kemenangan di tangan umat Islam. Lalu bagaimana? Kenapa ini tidak terjadi di perang Uhud? Apa yang menyebabkan mereka kemudian kalah di awalnya dan banyaknya gugur dari para sahabat? Kita simak insya Allah setelah jeda singkat yang berikut. Para pemirsa, jika di Badar itu Allah Subhanahu wa taala tadi dikatakan ada dua golongan yang lemah, ya. Dua golongan yang baik, yang 300 orang ini ataupun yang 70 orang. Jadi kalau kita lihat 300 orang memandang 70 ringan. Itu kelipatannya itu sampai 4 kali. Artinya kalau satu orang dikeroyok 4 selesai. Dikeroyok bukan arti yang dibunuh, bukan. Tapi hak-hak yang mereka rampas itu bisa diambil. Jadi diamankan. Berpikirnya kan sederhana. Dan kemudian datanglah yang 1000. 1000 ini kalau menghadapi 300 itu kan sepertiganya, 3 kali lipat. Itu juga ringan menurut mereka. Dan itulah dalam sunnatullah, wa antum adzillah, seremeh itu diremehkan lalu kemudian dibalik keadaannya. Berbeda dengan Uhud. Pada posisi sebenarnya sudah menguntungkan, karena posisinya sudah untung, menang karena menempatkan 50 pemanah. Lalu faktanya 50 pemanah ini setelah Khalid bin Walid itu keluar dari Jabal Uhud, dikiranya selesai. Jadi mereka turun dan itu disadari oleh Khalid, maka dia berputar. Lalu Khalid menghabisi 50 pemanah yang sudah turun itu, sehingga posisinya berbalik. Jadi yang di atas bukit Jabal Rumah, di area di padang Uhud atau gunung Uhud itu, sehingga mereka leluasa memanah dan bahkan nyaris membunuh Rasulullah SAW. Makanya ini perbedaan urgensi sabar dan urgensi takwa itu. Nah, maka nanti juga ini juga disebut di ayat 159 ketika ada kesalahan yang disebabkan oleh sahabat Nabi,
Rasulullah SAW diberi panduan berinteraksi dengan mereka. Fa'fu anhum, maafkan mereka. Wastaghfir lahum, minta ampunlah kepada Allah untuk mereka. Wasyawirhum bil amr, dan bermusyawarahlah dengan mereka. Karena nanti ada angkatan-angkatan muda yang berbeda pendapat. Karena kan aslinya udahlah kita tunggu aja di dalam kota Madinah. Oh enggak, kita harus keluar menghadang orang-orang musyrik itu. Dan ternyata terjadi perbedaan pendapat. Rasulullah SAW sudah memakai baju perang, ya sudah, ayo kita keluar. Dan begitu keluar ternyata dari 1.000 orang itu tidak sedikit yang menarik diri, sehingga kekuatan umat Islam juga mulai berkurang. Nah, ini ada hal-hal penting yang perlu kita gali terkait apa yang dilakukan oleh umat Islam pada saat itu. Ketika Allah sebutkan walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adzillah. Kata-kata adzillah di sini itu maknanya banyak. Adzillah itu bisa remeh atau diremehkan, atau adzillah itu bisa betul-betul lemah dan hina kalau tidak bertakwa. Maka perintah berikutnya fattaqullaha la'allakum tashkurun, itu juga urgensi dari kemenangan adalah ketika seseorang mampu bersyukur. Dia tidak jumawa, tidak merasa selalu kuat dengan usahanya, tapi harus dikaitkan dengan Allah SWT yang memenangkan. Makanya ketika Rasulullah SAW memberitahu akan ditolong, kadang orang merasa ditolong dengan 3.000 malaikat, apa cukup? Ya, padahal itu sudah lebih dari cukup. Ditolong dengan itu, dan kalau seseorang menerima, bersabar dan bertakwa, maka Allah bisa lipat gandakan, dan dikirimlah 5.000 malaikat pada waktu itu yang disebut dengan musawwimin. Jadi malaikat yang diturunkan betul-betul malaikat petempur, bukan malaikat pembagi rizki, bukan malaikat malaikat yang kalem, tapi malaikat yang dikirim adalah malaikat yang musawwimin, malaikat-malaikat petempur, malaikat yang memang ditugaskan untuk membinasakan orang-orang musyrik itu. Wa ma ja'alahu Allahu illa busyra. Dan itu adalah kabar gembira yang harus disyukuri. Yang kedua, walitatma'inna qulubukum bihi, dan supaya datang tumakninah, ketenangan akan kemenangan Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya wa man nasru illa min indillahi al-azizil hakim. Nah, pokok poin penting dari yang kita bicarakan di sini adalah bagaimana sesungguhnya kemenangan itu bisa diraih dengan jumlah yang sedikit dan bisa diraih dengan jumlah yang banyak. Bisa diraih dengan usaha yang sedikit, bisa diraih juga dengan usaha yang banyak. Tapi biasanya, nah ini dia, orang lebih mengapresiasi kita kemenangan itu kalau diraih dengan effort yang sedikit. Kadang kalau kita effortnya sudah besar, kemenangan itu dianggap yang biasa saja sehingga kita kurang bersyukur. Gampangnya begini, para pemirsa TV-mu yang berbahagia, mohon izin ya, tidak bermaksud membandingkan. Kalau si fulan A sukses, tapi karena orang tuanya, ayah ibunya orang kaya, pinter, terfasilitasi dia pendidikannya sejak kecil, orang akan mengatakan apa? Nah, biasa aja, orang tuanya begitu. Tapi kalau misalnya si fulan B, dia sukses, baik di dunia pendidikan atau kerja, karena orang tuanya, mohon maaf, mungkin strata sosialnya kurang, ekonominya kurang, pendidikannya juga pas-pasan, maka tentu secara publik yang lebih diapresiasi adalah orang yang kedua atau orang B. Padahal sebenarnya dengan A dan B, dua-duanya adalah kesuksesan yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat engkau diselamatkan dari kehancuran di perang Badar, syukurilah. Jumlahmu 300 dan menang. Pada saat kemudian di perang Uhud, hampir nyaris binasa karena menangnya Khalid bin Walid itu pada periode kedua, syukurilah karena Allah juga selamatkan. Jadi kadang ada kalanya seseorang sukses dengan berdarah-darah. Ada kalanya seseorang sukses dengan ya kelihatannya mudah karena tidak dilihat prosesnya. Ada kita lihat orang sukses karena dia gigih, tapi bukan karena gigih dia sukses, tapi karena diberi kesempatan oleh Allah. Dia syukur atau tidak, itulah yang membedakan. Karena di sini disebut bala in tasbiru wa tattaqu min faurihim yumdidkum. Maka akan ditambah itu rabbukum bi khamsati alafim minal malaikati musawwimin.
Dan inilah yang rasa-rasanya hilang dari diri kita, spirit bahwa kita diberikan pertolongan oleh Allah karena sabar dan takwa. Lalu apa tujuannya kemenangan itu diberikan oleh kaum beriman selain mendatangkan tumakninah dan kabar gembira? Insya Allah kita akan sambung lagi setelah jeda singkat yang berikut. Para pemirsa, selain ketenangan, selain kabar gembira, Allah Subhanahu wa taala memenangkan orang yang beriman atau mengalahkan orang-orang zalim dan orang-orang kafir. Itu ada di 127 ya. Liyaqta'a tarafan minal ladzina kafaru aw yakbitahum fayanqalibu khaibin. Yaitu hendak memotong ya. Nah, ini yang penting ya. Allah Subhanahu wa taala memutus. Memutus itu bisa dua. Kadang begini. Orang-orang jahat menang. Allah ingin putus. Ya. Allah ingin buktikan bahwa kemenangan mereka itu bukan karena usaha mereka. Kemenangan mereka bukan karena kehebatan mereka. Kemenangan mereka itu lebih karena kaum beriman kurang bersabar dan kurang bertakwa. Itulah yang terjadi pada saat Tartar mengalahkan Abbasiyah karena ada pengkhianatan kerajaan Buwaihiyah, Syiah Buwaihiyah, karena ada menteri yang sangat dekat dengan Tartar sehingga kelemahan-kelemahannya dibocorkan seperti yang tadi disebutkan Buya Hamka. Kelemahannya karena mereka suka dunia, pejabat-pejabatnya berlomba-lomba dengan dunia. Kelemahan karena ada kesenjangan di situ diciptakan tanpa mereka sadari. Sehingga kelemahan inilah yang menjauhkan umat Islam dari sabar dan takwa habis mereka. Itu pun juga yang menjadi sebab runtuhnya Utsmaniyah. Itulah juga yang menjadi sebab kalau kita lihat pada masa periode lalu umat Islam itu dalam tanda kutip adzillahnya itu muncul kembali. Bukan karena mereka lemah secara fisik atau teknologi, tapi karena tadi meninggalkan asas penting wa in tasbiru wa tattaqu. Itu juga terjadi pada bahasan-bahasan kita sebelumnya terkait dengan urgensi sabar dan urgensi takwa. Liyaqta'a tarafan minal ladzina kafaru. Diputus juga bisa. Perang salib juga begitu. Menang, berkuasa, tidak sampai 100 tahun diputus. Putus. Kenapa diputus? Karena ini sudah berusaha, udah sadar. Ibaratnya orang udah bangun. Ya. Salahuddin Al-Ayyubi itu memulainya bukan dengan peperangan fisik, tapi menyiapkan mentalitas. Beliau selalu berkelana ya ke barak-barak pasukannya. Dia lihat apa yang dilakukan di malam hari. Kalau tidur semuanya, ini problem. Tapi begitu mulai bangkit, ada yang sholat malam, ada yang membaca Al-Quran, ada yang bermuhasabah. Ini tanda kebaikan. Orang-orang yang seperti inilah yang harusnya di depan. Salahuddin Al-Ayyubi ketika berkonsultasi dengan para ulama pada waktu itu, juga demikian. Memulai dengan tazkiyah, memulai dengan perbaikan personal. Karena seseorang yang memiliki kekuatan dari dalam, dia tidak bisa dikalahkan. Itu juga yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih, disarankan oleh gurunya Syekh Syamsuddin, sehingga mampu melakukan sesuatu yang impossible. Termasuk merekrut orang yang bisa berhasil membuat meriam, termasuk juga melakukan siasat yang amazing yang disebut gila pada waktu itu karena memindahkan kapal melalui bukit. Tetapi itu kemudian terjadi, kemustahilan menjadi nyata karena bukan karena kekuatan mereka, karena tasbiru wa tattaqu tadi itu. Nah, maka orang-orang kafir akan kembali dalam keadaan tangan hampa. Dan laisa laka minal amri syai'un. Kamu udah ada masalah. Enggak ada masalah. Au yatuba alaihim. Allah itu bisa mengampuni mereka, orang-orang kafir itu. Au yu'adzibahum. Allah mengadab mereka. Itu suka-suka Allah. Karena mereka adalah orang zalim. Jadi termasuk engkau diberikan hak. Tidak satu jua pun hak bagimu. Laisa laka minal amri syai'un au yatuba alaihim. Jadi kita tidak bisa, kan kadang dalam kondisi tertentu kita, ini kenapa sih orang-orang Israel itu tidak di sekalian aja ya Allah itu, misalnya kan kita gitu ya, ada terjadi kebakaran itu sekalian aja semuanya ya Allah, maunya kita begitu.
Ya. Allah memiliki keinginan yang lain, bisa memberi kesempatan mereka untuk bertaubat. Allah memiliki keinginan yang lain, bisa jadi mengadab sebagian mereka karena mereka adalah orang-orang zalim. Dan ini ditutup ya. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Allah kepunyaan semua yang ada di langit dan di bumi itu adalah punya Allah. Yaghfiru liman yasha, Allah memaafkan, mengampuni, wa yu'adzibu man yasha, atau mengadab sesukanya. Pada akhirnya Allah adalah Ghafurur Rahim. Nah, para pemirsa, di sini Buya Hamka banyak sekali bercerita, terutama adalah pada saat terjadi pertempuran, dan kemudian juga dikisahkan pada beberapa kisah yang lain, pertempuran yang terjadi hebat di beberapa kali pertempuran, termasuk juga di Perang Uhud. Ada kisah lain yang para pemirsa sebaiknya membaca, karena ini juga bagian dari pengayaan. Sirah-sirah peperangan itu jangan hanya dibaca pada saat terjadinya pertempuran atau clash, tapi juga perlu dibahas kondisi sebelum dan pasca peperangan itu. Karena efek dari orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang sabar, itu pada tadi la'allakum tashkurun, ketika mereka mendapatkan kemenangan, mereka betul-betul tidak mengklaim 100% karena pekerjaan, karena usahanya. Ketika mereka ditimpa musibah juga langsung bukan give up atau kemudian menyerah. Inilah takeaway lesson penting atau lesson learn yang bisa kita ambil. Ada dua kata saja, wa in tasbiru wa tattaqu. Kalau kita bersabar dan kita bertakwa, Allah bisa gelontorkan yang misalnya awalnya Allah ingin menolong kita dengan 3.000 malaikat, karena kita bertahan dan bersabar, Allah gelontorin tambah sebagai 5.000. Jika Allah ingin memenangkan kita, harusnya dimenangkan 2 tahun lagi. Bisa jadi karena kita sabar, menerima dan bertakwa, Allah karuniakan kemenangan yang nyata dalam waktu dekat. Demikian para pemirsa, ini menjadi oleh-oleh penting. Rasa sabar, rasa takwa yang kita bina untuk konsisten, itulah yang akan mengantarkan kita pada kemenangan, sehingga tidak ada lagi rasa takut di dalam diri kita kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan modal itu kita bisa betul-betul meraih kemenangan dan mencerahkan semesta. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.